Mbah, kulo pengen mantuk, kulo pun pegel, kulo pun pengen mantuk, Mbah. Artinya, Mbah, saya ingin pulang, saya sudah capek, biarkan saya pulang, Mbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih yang sudah membuka video ini dan pada episode ini mau bercerita tentang pendakian Gunung Arjuno. Gunung Arjuno itu adalah gunung yang ya lumayan terkenal mistisnya lah ya. Jadi nggak usah lama-lama, lanjut saja ke ceritanya. Kejadian ini terjadi pada tahun 2017 lalu. Jadi ada Agung, Nanda, Herman, dan Eka. Mereka mempunyai niat untuk pergi ke Gunung Arjuno, tapi di antara mereka nggak ada yang punya pengalaman di bidang pendakian. Oleh karena itu mereka berempat berinisiatif ngajak Doni untuk mengantarkan mereka ke Gunung Arjuno. Doni memang lebih pengalaman dari mereka berempat dan Doni merupakan kakak kelas. Mendengar ajakan dari mereka, Doni berpikir kalau ke Arjuno berlima berarti ganjil dong. Kenapa Doni berpikir seperti itu? Karena setahu Doni, kalau mendaki Gunung Arjuno itu kalau ganjil, kalau bisa jangan ganjil karena mitosnya akan mengundang bahaya. Akhirnya Doni mempunyai inisiatif untuk mengajak satu temannya yang bernama Vicky untuk mengantarkan mereka, dan tanpa keberatan Vicky setuju dengan ajakan Doni. Sekarang mereka sudah genap 6 orang. Setelah itu mereka berkumpul dan berunding untuk mempersiapkan peralatan yang dibutuhkan untuk pendakian nanti, sekaligus menentukan hari keberangkatan. Mereka semuanya sudah beres, maka ditetapkanlah hari keberangkatan, yaitu hari Selasa. Singkat cerita, mereka tiba di hari keberangkatan, yaitu hari Selasa siang. Mereka semua berkumpul di titik kumpul yang sudah direncanakan. Setelah sudah berkumpul, tiba-tiba ada satu anggota yang menghubungi Doni dan memberitahu secara tiba-tiba bahwa dia nggak bisa ikut serta dalam pendakian ini dengan alasan ada acara keluarga yang nggak bisa ditinggalkan. Mendengar kabar ini, Doni cemas karena sekarang jumlah mereka jadi ganjil lagi. Setelah berpikir, akhirnya Doni memutuskan untuk tetap berangkat karena nanggung juga dengan peralatan yang sudah disiapkan, dan siapa tahu nanti di base camp mereka bisa bertemu dengan pendakian lain dan bisa diajak bareng. Siang itu mereka lekas mengendarai motornya masing-masing menuju ke base camp Gunung Arjuno via Tretes. Sekitar pukul 2 siang mereka sampai di base camp. Sesampainya di situ, Doni mengurus izin pendaki ke pos, dan setelah izin sudah didapatkan tanpa menunggu lama mereka memulai pendakian. Perjalanan dimulai dengan sangat santai hingga sampai di pos 1 sekitar pukul setengah 3 sore. Di pos 1 mereka istirahat sebentar untuk membeli minuman di warung yang terdapat di pos 1. Sesampainya di pos 1 sebelum ada kendala apapun. Setelah cukup beristirahat, perjalanan kembali dilanjutkan menuju ke pos 2. Perjalanan dari pos 1 menuju ke pos 2 ini rata-rata memakan waktu sekitar 3-4 jam. Mereka sampai di pos 2 tepat masuk waktu maghrib. Di pos 2 mereka break menunggu habis waktu maghrib. Di pos 2 itu Doni melihat salah satu anggotanya yang bernama Nanda sepertinya sudah kelelahan. Setelah habis waktu maghrib, Doni bertanya pada mereka, "Ini gimana? Kita camp di sini atau kita lanjut ke pos 3?" Nanda yang memang fisiknya sudah lemah menjawab, "Camp di sini aja mas, aku sudah nggak kuat soalnya," gitu. Sebenarnya niat Doni mengajak mereka untuk camp di Lembah Kijang atau di pos 3 soalnya nanggung kalau harus camp di pos 2. Mengingat jarak dari pos 2 ke puncak masih sangat jauh, tapi melihat keadaan Nanda yang sudah lemah, akhirnya terpaksa mereka camp di pos 2. Ya udah, kita camp di sini aja dulu, besok pagi-pagi kita lanjut jalan lagi. Mereka mendirikan tenda di pos 2, setelah itu masak dan makan. Setelah selesai makan, Doni mengajak mereka untuk istirahat tidur karena mengingat besok mereka masih ada perjalanan yang cukup jauh. Kurang lebih pukul 2 dini hari, Doni bangun dan mengajak anggotanya untuk melanjutkan perjalanan. Sambil menahan udara dingin, perjalanan kembali dilanjutkan hingga sampai di pos 3 sekitar jam 6 pagi. Di pos 3 mereka istirahat lumayan lama untuk menghangatkan tubuh yang pagi tadi terasa dingin. Setelah cukup lama istirahat, perjalanan kembali dilanjutkan sekitar pukul 7 pagi. Perjalanan dilakukan dengan santai. Sesampainya di area Lembah Kijang, mereka nggak berhenti untuk mengejar waktu karena salah satu anggotanya yang bernama Nanda ini fisiknya lemah, jadi sebentar-sebentar dia minta untuk break di jalan dan mereka pun seringkali break untuk mengimbangi Nanda. Singkat cerita, sesampainya mereka di area Pasar Setan, di situ Nanda sudah mencapai batasnya. Dia udah nggak kuat lagi, harus melanjutkan perjalanan ke puncak. "Mas, aku udah nggak kuat. Kalian lanjutkan. Aku nungguin kalian di sini," kata Nanda.
Nanda kepada Doni. Jangan, kalau berhenti satu kita berhenti semua. Kalau jalan kita jalan semua. Puncak udah dekat, paling 15 menitan lagi, kata Doni kepada Nanda. Beberapa kali Doni membujuk Nanda, tapi Nanda tetap saja ingin berhenti di sini. Ya karena memang dia sudah nggak kuat lagi. Doni mempunyai inisiatif. Dia meminta pada Vicky untuk mengantar anggotanya untuk melanjutkan perjalanan ke puncak. Sedangkan Doni ingin di sini menemani Nanda, tapi Nanda menolak untuk ditemani. Gak apa-apa mas, aku sendirian aja. Sampean antar anak-anak ke puncak. Karena kamu berani di sini sendiri, katanya Doni. Berani mas, tenang aja, aman kok, katanya. Mengingat jarak dari pasar setan ke puncak itu nggak jauh. Akhirnya Doni membiarkan Nanda beristirahat sendiri di situ. Sebelum melanjutkan perjalanan ke puncak, dia memberi Nanda 1 botol air minum dan beberapa cemilan sambil bilang, ingat kamu duduk di sini ya, jangan kamu pindah kemana-mana. Soalnya di sini tempatnya angker. Tunggu sampai kami balik turun. Dengan rasa sedikit cemas, Doni dan yang lain melanjutkan perjalanan ke puncak dan meninggalkan Nanda. Sedangkan dengan keadaan yang sangat lelah di pasar setan. Jadi singkat cerita, sekitar pukul 10 pagi Doni dan rombongannya sampai di puncak. Mereka di puncak nggak terlalu lama. Setelah berfoto-foto dan menikmati pemandangan alam, Doni mengajak mereka semua untuk turun kembali karena dia khawatir dengan kondisi Nanda yang sedang sendirian di bawah. Sesampainya kembali di area pasar setan, mereka tersentak karena melihat Nanda di situ sudah nggak ada. Yang dimana Nanda tadi tempat dia istirahat gitu. Mereka mencari Nanda keliling-keliling di pasar setan dan memanggil-manggil namanya, tapi sudah nggak ada respon sama sekali. Ini gimana? Nanda kok nggak ada? Apa mungkin dia sudah turun duluan? Katanya Doni pada yang lain. Enggak mas, Nanda itu orangnya penakut. Nggak mungkin dia berani turun sendirian, kata salah satu temennya. Sudah setengah jam mereka mencari Nanda di area pasar setan, tapi Nanda sudah nggak ditemukan. Hingga akhirnya teman-temannya mengira kalau mungkin Nanda sudah turun bareng rombongan lain. Doni nggak ingin berpikir negatif, mungkin saja benar apa yang dikatakan teman-temannya kalau Nanda memang sudah turun bareng rombongan lain. Dengan perasaan cemas, mereka kembali berjalan turun dengan pelan sambil memanggil-manggil nama Nanda, dan di perjalanan turun itu mereka nggak bertemu dengan rombongan pendakian lain ataupun Nanda hingga sampai di area Lembah Kijang. Sesampainya di Lembah Kijang, Doni semakin cemas dengan Nanda yang tiba-tiba hilang begitu saja. Mereka berhenti lumayan lama di area Lembah Kijang itu. Di situ Doni berpikir, anak ini kemana sebenarnya? Udah dibilang jangan kemana-mana sampai aku balik, malah ngilang lagi anak ini. Teman-teman yang lain sambil makan makanan cemilan sambil memikirkan keberadaan Nanda, tapi nggak dengan Doni. Dia nggak ikut makan, dia bingung dengan nggak karuan memikirkan keberadaan Nanda karena mengingat dia adalah ketua rombongan. Jadi dia yang bertanggung jawab atas keselamatan anggotanya. Aku harus bilang apa pada orang tuanya kalau sampai Nanda benar-benar hilang, kata Doni dalam hati. Nggak lama setelah itu, di tengah-tengah kebingungan dari arah hutan samar-samar, mereka mendengar teriakan Mas Doni, Mas gitu. Dan mereka melihat Nanda berjalan keluar dari hutan sambil memanggil-manggil nama Doni. Dan keluarnya Nanda dari hutan itu nggak pada jalur pendakian, melainkan dari jalur yang sebelah kanan paling jauh dari pendakian. Melihat itu, Doni langsung berlari ke arah Nanda dan memeluknya. Kamu ini dari mana aja, Nanda? Aku nyariin kamu dari atas sampai di sini gak ketemu loh, ucap Doni pada Nanda. Aku gak kemana-mana loh mas, aku tadi tuh tidur di sini, jawab Nanda tanpa ada beban. Tapi tadi aku nyariin kamu, muter-muter, tapi kok gak ada. Doni memberinya minum dan meminta Nanda agar makan dulu. Setelah kepanikan mereka sudah mereda, Doni bertanya lebih lanjut pada Nanda. Dah, sebenarnya kamu ini tadi kemana? Kita itu udah nyariin kamu lama, kok gak ada. Nanda menceritakan sedikit tentang apa yang dialaminya tadi pada Doni. Menurut Nanda, dia gak kemana-mana. Setelah ditinggal ke puncak itu, ya dia tidur, gak lama tidur, kemudian dibangunkan oleh kakek-kakek. Dan kakek itu berucap, Le, ndang mudun,
kari konco digolek koncomu kayak turunlah ditinggal temanmu gitu. Setelah bangun itu Nanda melihat jam sudah menunjukkan jam 11 siang. Dia bergegas turun untuk menyusul teman-temannya. Yang kata kakek-kakek itu dia sudah ditinggal. Sambil berjalan turun, Nanda memanggil-manggil nama Doni hingga bertemu kembali di sini. Mendengar penjelasan Doni, semakin bingung. Kalau Nanda dibangunkan jam 11 siang, harusnya dia bisa bertemu dengan Doni dan yang lain di pasar setan. Sedangkan di jam 11 itu Doni dan yang lain masih sibuk mencari Nanda keliling pasar setan. Bahkan Doni dan yang lain turun dari pasar setan itu kira-kira pukul jam setengah 12 siang. Doni berpikir bisa jadi tadi Nanda ini disembunyikan oleh makhluk gaib, tapi Nanda nggak menyadarinya dan kakek-kakek yang membangunkan Nanda itu bukan manusia. Doni nggak bilang tentang apa yang ada dalam pikirannya pada yang lain, mengingat kedatangan Nanda tadi dari arah hutan. Teman-teman yang lain memeriksa fisik Nanda karena takutnya dia terluka atau ada yang lain. Setelah pemeriksaan syukurlah nggak ada yang luka ataupun dari diri Nanda. Doni merasa sangat lega karena akhirnya Nanda bisa ditemukan. Kemudian dia mengajak rombongannya untuk melanjutkan perjalanan turun gunung. Perjalanan turun mereka sampai di pos 3 sekitar pukul 3 sore. Sesampainya di situ mereka istirahat di sebuah warung yang terdapat di pos 3 untuk membeli minuman. Ketika mereka sedang menikmati minuman di warung, tiba-tiba hujan turun hingga membuat mereka harus menunggunya sampai reda. Setelah lama menunggu sekitar pukul 3:30 sore, akhirnya hujan sedikit reda dan berinisiatif untuk mengajak mereka turun agar nggak terlalu malam nantinya. Tapi karena kondisinya masih rintik-rintik hujan, dia khawatir dengan keadaan anggotanya. Kalian mau ikut turun sekarang atau menunggu hujan reda? Kata Doni pada anggotanya. Kami tunggu hujan reda saja mas, bareng rombongan lain, jawab mereka. Ya udah, aku sama Vicky turun duluan ya untuk masak biar nanti kalian bisa langsung makan. Niat Doni ingin turun terlebih dahulu karena dia ingin memasak makanan di pos 2. Nanti kalau mereka sudah sampai di pos 2, mereka bisa langsung makan. Di sisi lain waktu itu di pos 3 banyak pendaki lain, jadi mereka nggak bisa turun bareng rombongan lain. Doni dan Vicky pun berjalan turun terlebih dahulu. Mereka berdua berjalan sedikit cepat dan sesekali berlari untuk mengejar waktu agar gak kemalaman karena waktu itu sudah mereka gak membawa senter. Semua senter ada di rombongan yang masih tinggal di pos 3. Di perjalanan turun ke pos 2 ini ada kejadian aneh yang dialami oleh Doni dan Vicky. Kalau diestimasi perjalanan naik dari pos 2 ke pos 3 itu membutuhkan waktu sekitar 3-5 jam. Harusnya kalau turun estimasi perjalanan hanya 1-3 jam atau setengah dari perjalanan naik. Tapi waktu itu sudah 2 jam lebih mereka berdua berjalan, mereka nggak kunjung sampai di pos 2. Padahal mereka berdua turunnya sudah ngebut. Harusnya nggak sampai 2 jam mereka sudah sampai di pos 2. Di situ Doni mulai sadar bahwa jalan yang dilaluinya itu hanya muter-muter di tempat yang sama. Dia bilang ke Vicky, perasaan kita sudah lewat jalan ini beberapa kali deh. Gak tahu ya mas ya, aku gak perhatiin sih, kata Vicky. Doni gak ingin berpikir negatif dulu. Mungkin hanya perasaannya saja dan mereka tetap berjalan mengikuti jalur yang dilewatinya. Cukup lama perjalanan mereka tetap tidak kunjung sampai di pos 2 hingga akhirnya Doni menandai sebuah pohon. Setelah pohon ini pasti belok kanan kemudian ke kiri. Kalau nanti aku melihat pohon ini lagi berarti memang benar-benar tadi kami memang berputar-putar. Mereka terus berjalan dan ternyata benar Doni melihat lagi pohon yang ditandainya tadi dengan rute yang sama. Setelah pohon itu belok ke kanan kemudian ke kiri dan ini sudah ketiga kalinya Doni melewati pohon ini. Doni sudah curiga kalau jalannya ini hanya berputar-putar tapi dia mencoba harus berjalan lagi, siapa tahu memang itu pohonnya sama dan ternyata mereka bertemu dengan pohon ini lagi dengan rute yang sama sampai 5 kali. Kelima kalinya Doni meminta Vicky untuk berhenti di pohon itu dan bilang, Vicky berhenti dulu. Kenapa mas? Katanya. Aku dari tadi ingat pohon ini sudah kita lewati sampai 5 kali. Vicky gak menyadari kalau mereka sudah melewati pohon ini sampai 5 kali. Doni yang merasa lelah dan pikirannya kacau, dia berteriak-teriak kesal karena sudah dibuat seperti ini. Perlahan Vicky menenangkan Doni. Mas, sudah mas, sabar. Kita jalan pelan-pelan aja. Kemudian Doni mencoba menenangkan pikirannya. Setelah sedikit tenang, dia bilang ke Vicky, Vicky coba kita zikir sebentar.
Mereka berdua pun berzikir, membaca surat-surat pendek. Setelah itu Doni bilang, "Fik, aku pengen pulang." "Sama mas, aku juga," katanya. Lalu Doni berucap, "Mbah, kulo pengen mantok. Kulo pun pegel, kulo pun pengen mantuk, mbah. Artinya, mbah, saya ingin pulang. Saya sudah capek, biarkan saya pulang, mbah." Mendengar Doni berkata seperti itu, Vicky takut. Kemudian dia bertanya, "Mas, kenapa mas?" "Gak apa-apa, Vicky. Udah yuk kita lanjut jalan lagi pelan-pelan," jawab Doni dengan lemas. Dengan kondisi yang sudah sangat kelelahan, pelan-pelan mereka kembali melanjutkan perjalanan. Kali ini jalan mereka nggak seperti tadi. Yang tadinya mereka jalannya sedikit cepat, sekarang sangat lambat. Sambil di perjalanan mereka berzikir dan Doni sudah nggak lagi menandai pohon yang mereka lewati sampai 5 kali itu. Mereka sudah pasrah dengan keadaan. Bagi Doni yang penting jalan saja sampai nggak sampai urusan belakang. Cukup lama perjalanan tadi, dari kejauhan mereka melihat ada beberapa cahaya di bawah. Melihat itu Doni memberitahukan pada Vicky, "Vick, itu pos 2, Vick." "Iya mas, alhamdulillah." Di situ mereka merasa senang karena setidaknya pos 2 itu sudah terlihat meskipun jaraknya masih lumayan jauh. Kalau diwaktukan itu sekitar 20 menitan untuk mencapai sana. Mereka pun bergegas menuju ke sumber cahaya itu. Sesampainya di sana kira-kira waktu sudah menunjukkan pukul 19.15. Dan anehnya belum ada 10 menit setelah mereka sampai di pos 2, teman-teman yang tadi tinggal di pos 3 terlihat baru sampai di pos 2. Melihat kedatangan mereka, Doni heran, kok bisa sudah sampai di sini? Cepet banget. Kemudian Doni bertanya pada mereka, "Kalian tadi turun dari pos 3 jam berapa?" "Jam setengah 5-an mas," jawab salah satu dari mereka. Mendengar jawaban itu Doni semakin heran. "Oh bisa secepat itu? Padahal tadi Doni berjalan dari pos 3 menuju ke pos 2 ini berjam-jam, dari setengah 4 sore sampai jam 7 malam." Tapi entahlah, kejadian ini sudah di luar Nurul dan Doni nggak ingin memikirkan soal ini lagi. Yang terpenting sekarang mereka sudah berkumpul lagi di pos 2. Sesampainya di situ mereka masak-masak kemudian makan. Malam harinya mereka bertukar cerita tentang apa yang sudah mereka alami, tapi nggak dengan Nanda. Dia hanya diam, nggak menceritakan apapun tentang hilangnya dia di pasar setan tadi. Mungkin dia nggak ingin mengingat-ingat kejadian itu lagi. Doni bilang ke yang lain bahwasanya selama turun tadi hanya berputar-putar saja di tempat. Singkat cerita, keesokan harinya mereka packing untuk persiapan turun. Sebelum melanjutkan perjalanan turun, Doni sempat mencari tempat untuk buang air kecil di dekat sumber air yang terdapat di pos 2 yang tempatnya sedikit menurun. Nah, setelah sedang buang air kecil di semak-semak itu, Doni mencium bau busuk yang menyengat. Tapi Doni nggak menganggapnya mungkin itu memang adalah bau bangkai hewan yang sudah mati di dekat situ. Setelah selesai, dia kembali ke teman-temannya dan melanjutkan perjalanan turun. Mereka sampai di tempat Doni tadi mencium bau busuk, tiba-tiba bau itu sudah nggak tercium lagi. Doni berpikir, ini apa lagi nih? Lalu Doni tanya ke teman-temannya apa mereka mencium bau busuk yang seperti tadi Doni cium ketika kencing tadi. Teman-temannya menjawab nggak ada yang menciumnya. Kalau memang itu adalah bau bangkai hewan, harusnya itu masih tercium dan lama, tapi ini tiba-tiba menghilang begitu saja. Doni mengabaikan semua itu dan harus berjalan terus. Di perjalanan turun menuju ke pos 1, tepatnya ketika akan sampai di pos 1 dengan kondisi hutan yang cukup lebat ini, Doni yang berjalan paling belakang melihat ada sebuah penampakan kakek-kakek bungkuk yang sedang berjalan di dalam hutan seorang diri. Doni yang sudah nggak ingin lagi berurusan dengan hal-hal mistis pun mengabaikan dan menganggap mungkin itu adalah warga setempat yang sedang mencari kayu karena kebetulan itu sudah dekat dengan pemukiman warga. Singkat cerita, sampailah mereka di pos 1. Sesampainya di pos 1, mereka mendengar kabar bahwa ada orang hilang di hutan. Tapi yang hilang itu bukan pendaki, melainkan warga setempat. Doni yang sudah tidak mau lama-lama di sini bilang ke teman-temannya, sudah, kita jangan ikut campur, kita langsung turun aja." Mereka pun lanjut perjalanan turun. Sesampainya di base camp, mereka istirahat dulu sambil bercerita-cerita pengalamannya masing-masing. Dan ternyata dari setiap orang yang mempunyai pengalaman mistis tersendiri, mereka berada di gunung itu. Ini adalah pendakian
termistis yang pernah dialami Doni selama dia mendaki di beberapa gunung lain. Dan pendakian ini Doni benar-benar percaya bahwa kalau ternyata Gunung Arjuna memang menyimpan kisah angker di setiap areanya. Pelajarannya yang bisa kita ambil dari kisah yang dialami Doni ini adalah dalam kondisi apapun jangan sampai kita meninggalkan teman kita ketika kita di gunung, karena kita nggak akan tahu apa yang akan terjadi ketika kita berada di gunung, apalagi Gunung Arjuna yang mereka anggap angker. Dan jangan menyepelekan gunung, karena bisa saja kalau kita menyepelekan gunung, gunung juga akan menyepelekan kita. Ya, terima kasih buat teman-teman yang telah menyaksikan video ini, dan alhamdulillah ya buat teman-teman yang mungkin memiliki cerita-cerita yang dialami secara pribadi, bolehlah dikirim di email sini ya, kirim di email ya kalau punya cerita bagus ya. Nah, jadi terima kasih yang sudah menyaksikan, dukung terus channel ini dan jangan lupa di like dan di subscribe.